siang semuanya, salam sejahtera buat kita. Kami dari kelompok 2, perkenalkan saya Rena Kiki Gloria Pangaribuan dengan NIM F1E 222-049. Saya Winski Dede Manalu dengan NIM F1E 222-047. Dalam video ini kami akan mempresentasikan PPT kami tentang persamaan garis lurus. Pengertian persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus merupakan suatu pemetaan persamaan matematika dalam bidang koordinat kartesius yang membentuk garis lurus. Ada dua variabel dalam suatu persamaan garis lurus dan keduanya itu memiliki orde 1. Bentuk penulisan persamaannya yaitu AX tambah BY sama dengan C, dengan X dan Y disebut sebagai variabel dan atau peubah. A dan B itu disebut koefisien dari variabel, serta C adalah konstanta. Variabel X dan Y harus berpangkat atau berorde 1. Grafik persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus itu dapat digambarkan dalam koordinat kartesius untuk mendapatkan grafik yang berbentuk garis lurus. Ada langkah-langkah untuk menggambar grafik garis tersebut. Pertama, menentukan dua titik yang dilalui oleh garis persamaan tersebut. Kedua titik diplot atau ditempatkan pada koordinat kartesius. Ketiga, ia menghubungkan kedua titik yang telah diplot untuk menjadi sebuah garis. Berikut ini bentuk persamaan garis lurus dalam koordinat kartesius. Dua persamaan garis lurus dapat disajikan bersamaan, itu disebut sebagai sistem persamaan linear dua variabel dan memiliki bentuk AX kuadrat tambah BY sama dengan C atau DX tambah CY sama dengan F. Ada dua cara dalam penyelesaian sistem persamaan dua variabel, yaitu melalui metode substitusi dan metode eliminasi. Pertama, metode substitusi. Dalam metode substitusi, salah satu variabel itu harus dipisahkan dari satu persamaan. Persamaan dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C diubah sehingga memiliki dua eksplisit. Pertama, X sama dengan min B per AY tambah C atau Y sama dengan A min A per B tambah X tambah C. Kemudian persamaan tersebut baru bisa kita substitusikan ke persamaan kedua. Misalkan dx tambah cy sama dengan f menjadi d buka kurung min b per ay tambah c tutup kurung ditambah lagi cy sama dengan f, atau bisa juga dengan dx tambah c buka kurung min a per b x tambah c sama dengan f. Persamaan hasil substitusi itu memiliki satu variabel, sehingga ia bisa diselesaikan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan metode eliminasi. Dalam metode eliminasi, salah satu variabel dieliminasi atau dihilangkan dengan cara pengurangan kedua persamaan yang ada. Agar variabel bisa dihilangkan saat kedua persamaan dikurangkan, maka koefisien kedua variabel tersebut disamakan terlebih dahulu. Penyamaan koefisien ini dengan cara mengkali atau membagi suatu persamaan dengan suatu bilangan, sehingga kita bisa lihat di sini ada rumusnya. Di situ rumusnya AX tambah BY sama dengan C, DX tambah CY sama dengan F. Sampingnya ada garis itu, baru XP dan di bawahnya XI. Dengan A kali P sama dengan D, dan persamaannya menjadi AP dikali X ditambah BP dikali Y sama dengan CP. DX tambah CY sama dengan F. Dapat dieliminasi dengan mengurangi persamaan pertama dengan kedua. AP kali X tambah BP kali Y sama dengan CP. DX tambah CY sama dengan F per BP dikurang C tutup kurung Y sama dengan CP dikurang F. Diperoleh hasil penyelesaiannya Y sama dengan dalam kurung CP kurang F tutup kurung per buka kurung BP sama kurang C tutup kurung. Baiklah, kita akan melanjutkan ke halaman selanjutnya.
Di sini kita masih metode eliminasi. Nilai variabel Y yang telah dilalui dapat disubstitusi ke dalam salah satu persamaan untuk mendapat nilai variabel X. Secara umum ada 3 kasus yang mungkin muncul dalam penyelesaian suatu sistem persamaan ini, yaitu dapat kita lihat di sini pada kasus 1, kedua persamaan berpotong di satu titik. Kasus 2, kedua persamaan sejajar, tidak berpotongan. Kasus 3, kedua persamaan saling berterhimpit. Dapat kita lihat dari gambar tersebut. Dari gambar disimpulkan, kasus 1, kedua persamaan memiliki satu penyelesaian. Kasus 2, kedua persamaan tidak memiliki penyelesaian. Kasus 3, kedua persamaan memiliki penyelesaian yang tak terhingga. Baiklah, kita akan lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini kita akan menjelaskan gradien persamaan garis lurus. Gradien menunjukkan kemiringan dari suatu persamaan terhadap garis X. Gradien dinotasikan dengan huruf M bersasar. Dapat kita lihat pada gambar tersebut. Terdapat sumbu Y dan sumbu X. Dan situ rumusnya Y sama dengan MX tambah K. Kemiringan atau gradien adalah perbandingan antara jarak garis yang diproyeksi sehingga sumbu Y terhadap proyeksi garis terhadap sumbu X, sehingga gradien sama dengan M sama dengan tan alfa. Untuk beberapa bentuk persamaan, gradien diperoleh dengan dapat kita lihat di situ bentuk persamaan Y sama dengan MX tambah K. Gradiennya M, keterangannya M koefisien, K koefisien. AX tambah BY sama dengan C. Gradiennya M sama dengan minus A per B. A dan B koefisien, C konstanta. Melalui dua titik P, titik P, X, Y, X1, Y1, dan titik Q, X2 dan Y2. Gradiennya M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 jika diketahui dua titik. Baiklah, next. Dalam hubungan suatu persamaan garis lurus dengan garis lainnya, gradien memiliki persamaan sebagai berikut. Bentuk garis suatu garis yang sejajar sumbu X. Gambarnya dapat kita lihat di sana. Gradiennya M sama dengan O. Dua garis yang sejajar. Gradiennya M1 sama dengan M2. Dua garis yang saling tegak lurus. M1 dikali M2 sama dengan minus 1. Next. Membentuk persamaan garis lurus. 1. Jika diketahui gradien dan satu titik yang dilalui, persamaan garis lurus dapat dibuat dengan mengetahui nilai gradien dari salah satu titik yang dilewati, titik X1 dan Y1. Dalam rumus, M sama dengan Y dikurang Y1 per X dikurang X1. Dengan kondisi ini, nilai X1 dan Y1 dan M telah diketahui. Titik X2 dan Y2 dijadikan variabel X dan Y, sehingga rumus gradiennya bisa dimodifikasi menjadi M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1, atau M kali X kurang X1 sama dengan Y kurang Y1. 2. Jika diketahui dua titik yang dilalui. Jika yang diketahui adalah kedua titik X1 dan Y1 dan X2, Y2 yang dilewati garis dan gradien tidak diketahui rumusnya, diperoleh dari modifikasi rumus sebelumnya, yaitu M kali X kurang X1 sama dengan Y kurang X1 menjadi Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 tutup kurung dikali X kurang X1 sama dengan Y kurang Y1, atau X kurang X1 per X2 kurang X1 sama dengan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1.
Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rena. Dipersilakan Rena untuk menjelaskan. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Yang contoh soal pertama, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik P min 4,3 dan Q 3,2. Cara penyelesaiannya pertama yaitu ada rumusnya. Yang rumusnya itu Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Jadi kan diketahui itu kita ibaratkan min 4 jadi X1, 3 jadi Y1, 3 di titik Q3 nya itu jadi X2 dan min 2 nya itu jadi Y2. Jadi kan Y kurang 3 per min 2 kurang 3 sama dengan X kurang min 4 per 3 kurang min 4 sama dengan 3 kurang 3 per min 5 sama dengan X tambah 4 per 7. Nah, itu kemudian dikali siangkan. Jadi, Y kurang 3 dikali 7. Buka kurung nih. Terus, kemudian yang min 5 dikalikan dengan X tambah 4. Jadi, itu kan hasilnya 7Y kurang 21 sama dengan min 5X kurang 20. Jadi diperolehlah itu 5X tambah 7Y dikurang 21 ditambah 20 sama dengan 0. Maka hasilnya 5X tambah 7Y dikurang 1 sama dengan 0. Jadi persamaan garis yang melalui titik P buka kurung min 4,3 dan Q 3, min 2 adalah 5X tambah 7Y dikurang 1 sama dengan 0. Kita masuk ke contoh soal kedua. Di contoh soal kedua diminta itu tentukan gradiennya. Kita baca soalnya. Tentukan gradien garis dengan persamaan 5X tambah 2Y dikurang 7 sama dengan 0. Cara penyelesaian pertama yaitu kita dapat mengubahnya dengan bentuk Y sama dengan MX tambah C. Maka didapat 2Y kita pindah ruaskan. 2Y kita buat di kiri. Maka 2Y sama dengan 5X dan 7 itu kita pindah ruaskan ke kanan. Maka karena kita pindah ruaskan dia berubah tanda. Jadi min 5X tambah 7. Maka itu kita bagi 2. Y sama dengan min 5 per 2X ditambah 7 per 2. Mencari gradien adalah koefisien dari X, maka gradiennya adalah min 5 per 2. Kita ketahui seperti bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0, yang dimana A sama dengan 5, B sama dengan 2, dan C sama dengan min 7. Maka M sama dengan min A per B sama dengan min, karena tadi udah kita cari gradiennya, maka kita tulis gradien sama dengan min 5 per 2. Jadi gradien garis dari 5X tambah 2Y dikurang 7 sama dengan 0 adalah min 5 per 2.